Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa nurul mu'minina rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. وقد ديننا على سائر الأديان وهذب أخلاقنا عن سنة سيد البشر وأمرنا بصالح الأعمال في كل زمان ونهانا عن الإفراط والتفريط في كل شأن. والله لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولكنه تعالى يأمر بالعدل والإحسان على كل شيء. تبارك الله بما أنا عنه وأمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما خلق قدر ولا منازع له فيما حكم أو دبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأيد على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما وعد الله في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعله الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan wasiat pada Jumat siang hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman, Islam serta ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam artian yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. InsyaAllah kalau kita ini memang betul-betul hamba Allah yang bertakwa, maka segala urusan apapun itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cara yang dimana paling praktis untuk memperkuat keimanan kita adalah dengan memperbanyak dan mendengarkan membaca Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran ini, ma'asyiral muslimin, itu merupakan salah satu hal yang harus kita imani dan kita percayai sepenuhnya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini memberikan kita begitu banyak sekali hal, mulai dari ilmu pengetahuan, ketenangan batin sampai pada penguatan keimanan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tingkat keimanan kita ini bisa diukur. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengutip dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dari bertambah keimanan seseorang itu manakala dibacakan ayat Al-Quran
tidak lain hanya karena membenarkan apa yang didengarnya tersebut. Tapi kalau orang munafik sendiri itu dia tidak akan merasakan getaran di dalam hatinya di saat apa? Di saat ayat-ayat Allah dibacakan. Kemudian dalam pandangan beliau yang lain, yang dimaksud bertambahnya keimanan itu adalah bertambahnya ketakutan, yakni khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah manusia muslimin iman, sifat dari orang yang dia benar-benar beriman kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga semakin dia membaca atau dia gemar menyimak Al-Quran, maka semakin tebal pula keimanannya. Hal yang sama masyarakat muslimin juga disampaikan oleh Muhammad Qurtubi. Menurut beliau, maksud dari bertambahnya iman itu adalah iman saat itu bertambah atas iman sebelumnya, yaitu bertambah luas dadanya dengan semakin banyak ayat yang dibaca atau yang dia dengarkan. Sebab makna pokok dari iman sendiri adalah membenarkan. Maka dari itu Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan, jika rasa pembenaran itu kurang, berarti dia telah ragu. Maka tidak sah iman seseorang yang dimana diliputi oleh keraguan. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kenapa sih kita ini perlu untuk memperkuat keimanan? Sebab apa? Sebab iman itu masyaallah muslim itu juga sering mengalami yang namanya fluktuasi, yaitu pasang surut. Ada kalanya iman itu bertambah dan bertambah kuat dalam kondisi yang mendukung. Namun iman itu juga sering berkurang dalam kondisi tertentu. Maka dari itu masyaallah muslimin rahimahumullah, Imam Al-Baghawi beliau menjelaskan bahwa yang namanya bertambahnya iman itu tatkala ketika kita mengingat Allah, ketika kita berzikir menyebut nama Allah, dan ketika kita memuji nama Allah. Sementara iman itu akan berkurang tatkala kita melupakan amalan-amalan tersebut. Karena itu masyaallah muslimin rahimahumullah, kita ini perlu untuk mengkondisikan situasi agar apa? Agar iman kita ini terus nantiasa bertambah, bukan malah berkurang dan terus menipis. Maka di antara cara yang dimana cara tersebut paling ampuh untuk memperkuat iman kita adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menegaskan bahwa membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa itu merupakan salah satu dari bagian 77 cabang iman. Maka untuk mempertegas hal tersebut, beliau mengutip sebuah hadis, "A'budun nas aktsarun tilawatan Al-Quran." Kata Rasulullah, manusia yang paling menghamba pada Allah, yang beribadah, adalah mereka yang dimana paling banyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini masyaallah muslimin rahimahumullah itu bukan hanya sekedar membaca huruf atau berkata, tetapi apa? Tetapi merupakan sebuah ibadah yang dimana itu bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan membaca Al-Quran masyaallah muslimin rahimahumullah, kita semua ini dapat memahami ajaran Allah tentang bagaimana kita itu harus menjalani kehidupan ini dengan benar. Karena Al-Quran masyaallah muslimin rahimahumullah itu memberikan petunjuk pada kita semuanya tentang akhlak yang baik, tentang bagaimana kita berinteraksi sama manusia, dan tentang bagaimana hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca Al-Quran itu juga dapat menenangkan hati kita, memberikan ketenangan jiwa, dan memperkuat keimanan di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Maka hal ini masyaallah muslimin rahimahumullah itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masyaallah muslimin rahimahumullah, selain memperkuat keimanan, manfaat kita membaca Al-Quran dengan Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya apa masyaallah muslimin rahimahumullah? Al-Quran ini akan datang besok sebagai apa? Sebagai penolong bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Yakni apa? Sebagai pemberi syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya kelak di hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian yang membaca Al-Quran ini besok akan dilipat gandakan pahalanya. Karena apa? Karena setiap huruf
yang dibaca itu akan mendapatkan pahala, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dari Rasulullah SAW beliau bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kebaikan. Kemudian manfaat yang lain, masyaallah muslim rahimahumullah, Al-Quran ini juga bisa membersihkan hati kita. Bukan hanya sekedar kitab suci, tapi apa? Tapi Al-Quran ini sebagai obat penawar bagi segala penyakit seperti was-was, gelisah, dan sedih. Maka dengan membaca Al-Quran ini, masyaallah muslimin, hati kita ini akan menjadi tenang. Karena apa? Sejatinya hati itu mudah berkarat dan mudah ragu. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya, innal quluba tas'aluna ma yas'alul hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Faqala tilawatul Quran wa dzikrul hum. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa sesungguhnya hati itu berkarat. Sebagaimana apa? Sebagaimana besi yang dimakan oleh karat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana kita membersihkannya, dengan apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Kemudian manfaat yang terakhir, masyaallah muslimin, Al-Quran itu sebagai solusi masalah bagi masyarakat. Dikarenakan apa, masyaallah muslimin rahimahumullah? Dikarenakan Al-Quran ini sebagai pemutus hukum dan penyelesaian perselisihan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kenapa? Mengingat Masya Allah banyak sekali masalah yang sering muncul di kalangan masyarakat dari zaman Nabi hingga zaman sekarang. Oleh karena itu, Masya Allah muslimin rahimahumullah, marilah kita semua membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita semua akan diperkuat keimanannya, ditambah rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hal tersebut dapat mensucikan kita secara lahir dan batin dari akhlak yang buruk dan sifat yang tercela. Karena membaca Al-Quran, masyaallah muslimin rahimahullah, serta mendengarkan Al-Quran, menyimak Al-Quran dengan penuh perasaan, penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa membawa kemaslahatan di kehidupan kita dan memperbaiki masa depan kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu cabang iman ini, dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang imannya kuat, hidupnya maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil alim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa 'hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ayyid ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah wa tabi'at tabi'in wa tabi'in arifin al-kamilin wa syuhada'i was-salihin wa qad tawashshayna fi dinil mu'minin wa radhiyallahu anhu wa anhum
أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.